Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya. Saya ditargetkan berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Di tempat yang bermartabat gitu loh. Itu menjadi salah satu cara kita berdakwah juga gitu. Silakan bakar mushaf di seluruh dunia. Silakan musnahkan semua soft copy yang ada di laptop atau di komputer. Silakan semua hancurkan. Dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, itu bisa langsung bisa dibentuk lagi, direkonstruksi lagi. Oleh siapa? Oleh hafiz-hafiz Quran. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, Masya Allah. yang di Septuaginta ini, yang dalam bahasa Yunani ini, setelah menjadi perjanjian lama, itu pada zaman Yesus masih hidup tuh kitab udah ada gitu. Pada waktu mempelajari Islam itulah saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci. Karena tidak mungkin dikarang oleh manusia. Pada waktu saya ingin mempertahankan argumen saya juga ingin sekaligus menjaga akidah umat Islam juga. Assalamualaikum Ko Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih berkenan untuk kita datang di studionya Ko Dondi ini. Ko Dondi itu waktu itu menjadi seorang mu'alaf tahun kapan Ko? 2014. 2014 ya, artinya sudah 8 tahun ya Ko ya? Ya, jalan 8 tahun. Nah, sebelum jauh nih kita bahas kristologi, karena sepak terjang Ko Dondi ini kan Masya Allah luar biasa, udah sampai silver button nih. Oh loh, baru silver. Belum gold, baru 1 juta kalau di Pegadaian ini. Karena sudah bisa digadaikan ya sekarang ya. Katanya. Katanya. Ya. Nah, waktu itu Ko Dondi apa sih yang menjadi landasan akhirnya berhijrah secara keyakinan menjadi seorang mu'alaf? Setiap agama kan pasti kan punya landasan. Ya. Ya. Landasannya itu kan pasti kitab suci. Nah, pada waktu kita mempelajari kitab suci kita, itu kan kita harus paham bener nih. Pertama itu logis nggak gitu. Oke. Ya. Masuk akal nggak gitu ya maksudnya. Kemudian bertentangan nggak dengan sains atau ilmu pengetahuan. Kalau 2 itu ternyata dilanggar atau tidak terpenuhi, berarti kan menurut saya itu nggak bisa disebut sebagai kitab suci gitu. Nah, pada waktu saya sebelum bersyahadat, saya kan mempelajari ulang nih, ya. Sebab musababnya saya sudah sering cerita lah di channel-channel yang lain lah ya. Tapi pada waktu saya mempelajari ulang, ternyata kitab yang saya anggap suci pada waktu itu, ternyata buat saya kok ternyata malah hasilnya malah tidak logis gitu. Ya. Tidak 100%, tetapi banyak yang tidak logis. Kemudian yang kedua, ternyata juga tidak, dalam tanda kutip, tidak dibenarkan atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Tidak relevan berarti? Bukan tidak relevan, maksudnya tidak dibenarkan. Oke. Atau artinya di dalam kitab saya itu pada waktu itu terbukti tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Nah, dengan 2 itu akhirnya saya menganggap bahwa ini buat saya ini ternyata bukan kitab suci gitu. Akhirnya kan saya mempelajari yang lain. Berapa lama Ko? Enggak lama, cuma 7 tahun paling lah. Masya Allah, 7 tahun Baru ya? 7 tahun. Belum 70 tahun. Masya Allah. 7 Tapi tahun ada Ko? yang 7 hari. Ya, teman-teman mualaf yang lain, ada yang mendapatkan hidayah hanya dalam 7 hari. Itu saya ngiri sama mereka. Hanya dalam 7 hari mereka bisa mendapat hidayah. Betul. Menjemput hidayah. Narasumber kita sebelumnya juga 7 hari itu. Nah, saya butuh 7 tahun. 7 tahun sebelum saya bersyahadat, itu sebenarnya papi saya, ya. Papi saya itu sudah duluan login lah gitu ya. Tapi waktu itu saya melihatnya bukan karena riset, ya karena memang hanya oke, yakin pindah gitu ya. Saya memerlukan waktu banyak lama, 7 tahun itu, ya selain saya mempelajari ulang kitab saya, mempelajari ulang agama saya waktu itu, saya juga mempelajari agama yang lain dong, gitu. Semua? Semua, hampir semua lah, yang di Indonesia Ya. Nggak yang di seluruh dunia. Nah, juga mempelajari termasuk Islam, gitu. Nah, pada waktu mempelajari Islam itulah saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci.
Karena tidak mungkin dikarang oleh manusia. Hmm. Karena manusia kalau mengarang ini dia butuh alat gitu. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak punya alat apa-apa. Boro-boro alat yang istilahnya sederhana. Mikroskop nggak punya, teleskop nggak punya gitu. Kok bisa ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, nggak cuman di masalah embriologi, geologi, astronomi gitu. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan itu ternyata Al-Quran sejalan gitu. Nah itu yang membuat saya mengambil keputusan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar-benar suci gitu. Dua berarti ya kok ya. Yang pertama masuk akal, Iya. yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Iya. Yang pertama nih kok, apa yang membuat Ko Dondi melihat Islam itu paling masuk akal? Ya gini, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kalau kita lihat di dalam Islam kan ada sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Sholat, zakat, puasa ini semuanya kalau kita telaah nih ternyata nih, dilihat hikmahnya apa di belakang perintah itu gitu ya. Ternyata tuh semuanya masuk akal untuk kita dan untuk umat manusia gitu. Artinya yang diperintahkan di dalam Quran atau di dalam Islam itu adalah memang tuntunan untuk manusia gitu. Saya tambahin ya, tuntunan untuk manusia yang berakal gitu. Dari sholat, zakat, puasa, semuanya apa? Selain berguna buat kita sendiri, buat diri kita sendiri, buat kejiwaan kita, buat badan kita, ternyata ini juga ada gunanya untuk sesama manusia gitu. Zakat, gitu kan? Di dalam puasa, walaupun berguna untuk kita juga, di dalam puasa kan kita tahu lah, bulan Ramadan kita semuanya banyak mengadakan apa? Acara yang bersama-sama gitu kan? Buka puasa bersama dan segala macam. Bakti sosial segala macam. Jadi melihat sebuah ajaran, kita harus melihatnya secara keseluruhan nih. Jangan cuma satu titik gitu. Itu yang kadang-kadang menimbulkan perbedaan-perbedaan. Tapi kalau dalam satu global konteksnya, agama Islam ini adalah agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gitu. Ajarannya, perintahnya, larangannya, semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam sistem peradilan. Dulu sama pelajari agama saya yang lama, ternyata tidak bisa diterapkan dalam sistem peradilan. Contohnya apa itu? Bahkan di negara-negara yang mayoritas Kristen pun, ajaran mereka nggak bisa dimasukin dalam sistem peradilan. Contohnya, kasihilah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bisa nggak masuk peradilan kira-kira? Enggak ada. Kasihilah musuhmu. Iya. Bisa nggak? Enggak. Di dalam Islam, kita boleh membalas yang setimpal. Ya kan? Tidak boleh berlebihan. Kita boleh balas yang setimpal, tetapi memaafkan lebih baik. Bisa nggak diterapkan? Bisa. Di pengadilan? Bisa. Bisa. Kalau kasihilah musuhmu, bisa nggak? Enggak. Terlalu general dan tidak spesifik ya. Kalau rumahnya kemasukan rampok misalnya, kasihilah musuhmu. Ya diambil semua dong nanti. Kasih ambil semua. Kalau negara kita kedatangan penjajah, kasihilah musuhmu. Gimana? Ambillah semua gitu kan? Iya. Betul nggak? Benar. Walaupun penafsiran daripada pemuka agama kita atau gereja itu kan mereka bilangnya artinya kasihilah musuhmu itu artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau ada negara agresi yang datang ke negara kita, apa kita nggak boleh balas? Nah itu maksud saya. Dulu yang kita dengar dalam setiap ibadah saya, kita harus mengasihi sesama manusia. Itu betul. Itu bisa diterapkan di mana saja. Tetapi pada waktu kita kasihilah musuhmu, sudah nggak bisa jalan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok rasanya kok nerimo banget gitu ya. Pasrah banget gitu kan. Padahal kalau kita baca Bible yang istilahnya yang dengan teliti, Yesus mengajarkan murid-muridnya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi waktu Yesus diadilin, waktu dia diserahkan oleh imam Yahudi kepada, waktu ditangkap kemudian diserahkan ke imam besar untuk diadili, Yesus ditampar sama seorang penjaga. Dia nanya, kata-kata saya yang salah tuh mana gitu. Kalau ada yang salah tolong tunjukkan, kalau nggak ada yang salah kenapa kamu tampar aku gitu. Itu artinya gimana? Sama nggak dengan ajarannya? Beda, karena itu mempertanyakan dulu. Itu baru sebagian kecil gitu yang ya. Paham ya? Jadi akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata ajaran ini bagus. Sebenarnya bagus ajarannya. Kalau orang Jawa bilang tuh apa ya? Too good to be true gitu. Wah,
Itu Jawa mana? Jawa mana ya? Jawa sono lagi. Oh iya. Artinya Agak-agak ngapak gitu ya. Iya, ngapak. Artinya too good to be true apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya terlalu muluk-muluk kali ya. Terlalu tinggi gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa diterapin gitu. Ini saya bukan menjelekkan agama saya yang lama, bukan. Ini menurut saya. Kalau menurut teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain yang Kristen yang memandang bahwa oh enggak itu bisa diterapkan dan segala macam, ya monggo gitu ya. Tapi yang jelas di peradilan manapun itu nggak bisa diterapkan. Kemudian juga di salah satu dinding di gedung Universitas Harvard itu ada apa namanya kayak semacam quotes gitu. Itu universitas malah dia mengquote ayat Quran. Oh, okay. Bukan ayat kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Ajaran Islam itu bisa diterapkan di mana saja di kehidupan manusia, baik di kehidupan bermasyarakat maupun sampai ke pengadilan. Kalau yang namanya kita boleh membalas yang setimpal, itu artinya butuh pengadilan nggak? Betul. Butuh. Karena kita boleh membalas. Kalau orang membunuh, kita boleh balas dengan yang setimpal. Betul. Membalas dengan setimpal bisa dengan dibunuh juga ataupun juga dipenjara gitu. Setimpal gitu kan. Masalah berapa lamanya itu tergantung dari hakim. Tapi kita bisa membalas yang setimpal, artinya kita ada media untuk membalas di pengadilan. Tapi kalau sudah kasih lamusumu, perlu pengadilan nggak? Udah nggak perlu lagi. Nggak perlu. Nah, itu maksudnya. Dan itu tidak bisa diadili karena terlalu general tadi ya, Ko, ya. Nah, pertanyaannya kok tadi kan 7 tahun ya, Ko ya. Dan juga tidak hanya mempelajari secara dalam keyakinan Koko dulu, gitu. Tapi juga agama-agama yang lain. Tetap Islam yang menjadi paling masuk akal. Karena di dalam Islam mengenal rasis nggak? Enggak. Pesan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, orang Arab tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka yang apa? Apanya yang terbaik dari mereka? Yang Arab maupun yang non-Arab? Takwanya. Jadi di ajaran Islam saya menemukan bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis, ya kan? Di Islam juga kita mengenal bahwa Allah menciptakan bangsa-bangsa yang berbeda-beda supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Betul. Betul kan? Artinya tidak boleh merendahkan. Setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua kedudukannya sama. Ya kan? Kalau orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab, tetapi yang paling baik dari antara mereka adalah yang paling bertakwa. Artinya yang dilihat daripada Allah Subhanahu wa taala apanya? Bukan warna kulitnya, bukan rasnya, tapi takwanya gitu. Sedangkan di agama-agama lain kita bisa melihat bahwa ada yang berdasarkan kasta. Ya. Dia dapat kasta tinggi kalau dia lahir di mana, dia lahir dari siapa. Kemudian ada agama juga yang terlalu eksklusif, hanya untuk kaum atau suku tertentu. Gitu. Betul kan? Ada juga agama yang tidak menekankan pada konsep ketuhanannya, tapi hanya konsep seperti filosofi jalan kehidupan aja gitu. Tetapi mengenal Tuhan siapa yang menciptakan kita kurang ke situ gitulah. Jadi itu hanya semacam filosofi gitu. Nah ini yang akhirnya saya tidak bisa mengikuti karena ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya ada satu agama selain Islam yang sebenarnya sama-sama tauhid, sama-sama monoteis, yaitu agama Yudaisme. Nah, Yahudi berarti? Yudaisme. Tetapi Yudaisme ini seperti tadi saya bilang, ini sebenarnya dia sangat eksklusif. Hanya untuk orang-orang Israel, gitu ya. Dan orang-orang yang non-Israel sama mereka dianggapnya, ya disebutnya sih goyim gitu ya. Pengertiannya mungkin saya nggak usah terlalu jelasin dalam-dalam di sini lah. Tetapi artinya mereka hanya eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Oke, orang non-Yahudi boleh menjadi pelaku Yudaisme, boleh. Tetapi kalau di dalam darah dia tidak ada darah Yahudi, terutama dari darah ibunya, atau tidak ada kesukuan dari darah ayahnya, dia tidak akan diakui sebagai orang Yahudi. Nah, tetapi mereka monoteis dan mereka tauhid. Mereka percaya sama Allah itu Esa. Percaya, dan mereka mengakui bahwa kita Muslim menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Cuman sayangnya mereka hanya berhenti di nabi-nabi kecil sebelum Nabi Isa.
dan apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari pandangan rabi-rabi Yahudi itu sebenarnya mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, cuman bukan nabi untuk mereka gitu loh. Oke. Nah, Jadi tetap secara pengakuan tuh ada. Ada sebagai nabi, tapi bukan nabi untuk bangsa Yahudi, bangsa untuk semua bangsa yang lain lah gitu. Dan rabi-rabi Yahudi sendiri mengakui bahwa Muslim ya itu bukan penyembah berhala. Mereka murni menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Yahudi, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka bisa bilang bahwa Islam itu kan semacam kayak apa ya? Kayak kata kerja gitu loh ya. Berserah diri, Betul. patuh, tunduk, taat, damai, selamat gitulah. Jadi mereka mengakui bahwa kalau dibuat Islam dari mulai Nabi Adam alaihissalam itu semuanya udah Muslim. Dan itu nggak masalah buat orang Yahudi, nggak masalah. Mereka Muslim secara akidah gitu. Kalau Yahudi kan banyak ininya kan, banyak aturannya gitu. Sampai 613 aturan di dalam agama mereka gitu. Jadi buat orang-orang Yahudi yang pikirannya istilahnya udah sama-sama kita memandang dari sebuah global konteks, Islam itu adalah ya memang agama dari semua nabi-nabi secara akidah gitu. Iya. Meskipun itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya. Iya. Masya Allah. Sangat relate ya. Tapi begini kok. Ini kan sebenarnya kalau ngeliat dari penjelasan Kodondi kan, 7 tahun ini kan luar biasa nih observasinya. Bahkan kalau saya lihat nih, ini bukan punya Rukun nih, studionya punya Kodondi nih. Ini kan banyak ini. Sejauh mana sih? Jadi pertanyaannya kan, emang sejauh mana sih Kodondi belajar 7 tahun gitu kan, 7 Islam, atau jangan-jangan cuman kulitnya doang nih, seperti apa nih gitu? Terus terang saya belajar Islam masih kulitnya doang. Terus terang. Karena ilmu Islam tidak bisa diukur dengan apa ya? Dengan kemampuan orang itu mungkin hanya bisa baca Quran atau hanya mengenal hadis atau hanya mengetahui konteks dalam Quran, tidak bisa dikenal hanya dengan itu gitu. Ilmu kita manusia, anggaplah ustadz-ustadz kita yang luar biasa, itu juga di mata Allah hanya seperti setetes air di lautan gitu. Ya, kalau mau bicara ilmu ya. Tetapi artinya minimal kita sudah paham, minimal kita sudah bisa merasakan nikmatnya bertauhid. Masya Allah. Itu kan nikmat yang paling tinggi buat seorang manusia kan. Nikmat Islam kita itu adalah nikmat yang paling tinggi buat kita gitu. Mau apa lagi, mau nikmat apa lagi coba. Gitu. Masya Allah. Keren nih, luar biasa ini. Karena memang kan di Islam sendiri itu nggak ada yang pernah merasa paling bisa, paling ngerti, paling pintar. Ya, bahkan mungkin selama saya ngelihat kajian, baik itu online atau offline, ya selalu ya wallahu a'lam bishawab, selalu menjawab kepada ustadz itu mengaku sebagai seorang yang fakir ilmu gitu. Artinya selalu terus belajar ya kok ya. Orang yang makin tinggi ilmunya seperti padi apa? Makin merunduk. Makin turun ya. Tapi ngeliatin dari sini kok ini enggak, ini cuma buat takut-takutin doang. Tapi di sini memang Kodondi itu tuh sangat mempelajari dan terkait Alkitab ya. Itu dari revisian atau misalnya dari Alkitab sebelumnya kok. Gini, pertama-tama ya. Ini kita sharing ya. Saya setelah saya mengetahui Islam, setelah saya mengetahui Quran, saya tidak lagi menyebut kitab itu sebagai Alkitab. Karena Al-Quran juga ternyata disebut sebagai Alkitab. Oke. Jadi untuk kitab-kitab ini yang saya pajang di sini, walaupun tulisannya Alkitab, saya nyebutnya Bible aja. Bible ya. Atau sejauh-jauhnya Holy Bible. Tulisannya kan ada yang Holy Bible. Buat saya Bible itu ini adalah kumpulan daripada tulisan orang-orang sebanyak kurang lebih 40 orang di dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun. Ya, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ditulis oleh kira-kira 40 penulis. Nah, kalau di Islam kita taunya Quran, yang menulis sahabat-sahabat Nabi, yang nulis banyak. Berdasarkan hafiznya ya. Ya, tetapi isinya kan semuanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan kepada sahabat-sahabatnya untuk dituliskan. Tetapi sebenarnya secara tradisinya Quran itu tidak diturunkan secara tulisan, tetapi secara oral gitu atau
hafalan gitu. Iya. Ya kan? Makanya Quran dijanjikan untuk dijaga itu bukan dijaga tulisannya, bukan dijaga mushafnya. Silakan bakar mushaf di seluruh dunia. Silakan musnahkan semua soft copy yang ada di laptop atau di komputer. Silakan semua hancurkan. Dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, itu bisa langsung bisa dibentuk lagi, direkonstruksi lagi. Oleh siapa? Oleh hafiz-hafiz Quran. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, Masya Allah. tapi coba ini semuanya dibakar. Yang di seluruh dunia dibakar. Soft copy di komputer dibakar. Yang Bible nih. Bisa nggak terbentuk lagi? Nggak bisa. Itu bedanya. Gitu. Makanya kita kan juga mengetahui bahwa di dalam Quran, Quran membenarkan ya kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Oke. Tetapi ketiga kitab yang diturunkan ini kan tidak dijanjikan untuk dijaga. Ya, karena itu pada umat tertentu saja. Hanya kepada Bani Israel. Betul, di masa itu aja. Dan hanya pada zaman itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran, apakah ini? Seharusnya enggak sih. Hah? Seharusnya enggak. Yakin apa enggak? Karena itu kan wahyu di zamannya. Nah, kalau ini kan bisa kita mungkin cross check ya dari historinya seperti apa ya. Nah, alhamdulillahnya gini kan. Yang disebutkan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu dibenarkan, ya kan? Tetapi kan juga dikoreksi. Dikoreksi itu artinya, oke, itu kan tadi kita setuju ya bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Oke. Jadi kalau Nabi-Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada, ya otomatis wahyu itu juga tidak ada, ya mengikut kepada nabinya. Nah, bagaimana bisa ada tulisan-tulisan, buku-buku yang ada tulisan Taurat, tulisan Zabur atau Mazmur? Zabur itu dalam Bible sebutnya Mazmur. Dan Injil, karena ada juga Bible yang tulisan judulnya Injil. Tadi udah pernah lihat belum? Belum ya. Oh. Kalau yang umum tulisannya begini. Alkitab. Oh, ini ada ininya ya. Itu ada Injilnya. Oke. Apakah Injil yang dimaksud di dalam Quran itu ini? Menurut saya sih enggak. Bukan. Kalau Injil buat kita, ya, buat umat Islam, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu. Apakah Nabi Isa alaihissalam menulis wahyu yang diterima? Tidak. Ternyata yang disebut dengan Injil oleh buku ini atau yang disebut dengan Bible ini adalah kisah-kisah tentang yang disebut dengan Yesus Kristus atau biografinya lah gitu. Dari mulai dia lahir sampai dia ditangkap, disalib, mati, bangkit lagi. Gitu. Jadi beda antara Injil dalam Quran dan Injil ini gitu. Iya. Nah, antara gitu ya. Ini dan Alkitab. Jadi gini, saya tunjukin gini. Ini saya tunjukin yang tebel aja ya, biar gampang. Ada ininya versi tebal dan tipisnya ya. Kalau yang ini, yang disebut dengan Kitab Injil, ini hanya Perjanjian Baru. Isinya cuma 4 gospel plus 1 kitab disebut Kisah Para Rasul. Ya. Ini. Tapi kalau yang ini ada sebuah kitab. Sebetulnya kitab suci Katolik. Ini kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Di dalam sini semuanya nih ada 73. Kalau di kita Quran kita kenal dengan sebutan surah lah. Ya, 73 surah. Separohnya nih, ini adalah dari sini separohnya nih. Ini adalah kitabnya orang Yahudi. Separuhnya. Ini yang ini nih. Nah ini kitabnya orang Yahudi. Ya, kitabnya orang Yahudi ini. Itu diserap di sini. Nanti di kata serapnya nanti saya jelasin gini. Ini di dalam bahasa Ibrani kan, ya. Ini ada bahasa Ibraninya, ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Kitab ini keseluruhannya sebenarnya jumlahnya 24 kitab. Ya, 24 kitab itu yang disebut dengan Tanakh. Ini kan ada tulisan nih, T-A-N-A-C-H, Tanakh. Ini terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Musa yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Itu yang disebut dengan Torah. Yang disebut dengan Nevi'im itu adalah kitab-kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar contoh Yesaya, Yeskiel, Yeremia gitulah. Nanti nabi kecil ada Maleaki, ada Hagai, ada Habakuk gitulah. Itu disebut dengan Nevi'im. Setelah itu nanti ada kitab-kitab yang disebut dengan kitab Ketuvim. Ketuvim itu adalah yang disebut dengan tulisan-tulisan dari nabi-nabi atau dari orang-orang bijak. Di dalam Ketuvim itu ada kitab yang disebut dengan kitab Mazmur. Oke. Mazmur itulah yang kita kenal sebagai Zabur. Oke. Ya. Jadi dalam kitabnya orang Yahudi ini ada Taurat, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Jadi satu namanya Tanakh. Gitu ya. Tanakh ini di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan menjadi kitab yang berbahasa Yunani. Saya ada nggak ya? Lagi dipinjem kayaknya. Diterjemahkan menjadi kitab yang berbahasa Yunani, namanya Septuaginta. Artinya? Sep itu kan 7. Benar, Septu itu apa sih? 70. Septuaginta itu artinya sebenarnya 70. Mereka menulis dengan huruf angka Romawi itu LXX. Tapi sebenarnya itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi. 72 rabi-rabi Yahudi. Tapi yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi itu sebenarnya tadi dari Tanakh itu hanya yang Torah. Yang 5 kitab Musa tadi. Yang Nevi'im dan Ketuvim ini bukan diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi itu. Siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan Nevi'im dan Ketuvim itu adalah orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria, Mesir, ya, selama abad pertama dan kedua sebelum Masehi, di mana orang-orang Yahudi itu yang orang-orang yang sudah terpapar oleh paham Helenisme. Helenisme tahu ya? Nggak tahu. Kan daerah situ, termasuk Palestina, termasuk mungkin ada Persia sampai ke atas itu kan, memang beberapa abad sebelum Masehi, abad ketiga dan keempat itu kan sudah berada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini kan dia kan pahamnya kan mengikuti paham paganisme Yunani kuno. Nah, paham yang diikuti oleh orang penjajah Romawi inilah yang disebut dengan paham Helenisme. Pagan gitu, paganisme. Jadi orang-orang Yahudi yang menerjemahkan Nevi'im dan Ketuvim itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah lama hidup di dalam pengaruh Helenisme Yunani kuno gitu. Tahu kalau di Helenisme itu kan mereka mengenal budaya pagan istilahnya menyembah dewa-dewa. Ada dewa ini, dewa ini, dewa ini, ada dewa yang paling tinggi, dewa Zeus namanya. Ya kan? Paham-paham seperti itu yang sudah istilahnya menjadi kayak semacam pengaruh gitu loh. Ya. Nah, dari Torah yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi, Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme, itu menjadi kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta. Kitab Septuaginta ini kemudian baru diterjemahkan lagi menjadi bahasa Latin. Diterjemahkan lagi nanti ke bahasa yang lain, termasuk bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia. Yang pada abad keempat, Septuaginta ini dipakai oleh orang Kristen sebagai perjanjian lama. Gitu. Itu kenapa serapan itu tadi ya masuknya ya. Jadi di dalam kitabnya orang Kristen, separohnya ini disebut perjanjian lama, separohnya perjanjian baru. Perjanjian lama ini diambil dari kitab Septuaginta yang bahasa Yunani, di mana Septuaginta itu berasal dari Tanakh ini. Gitu. Nah, jadi separohnya ini sebenarnya bukan murni milik Kristen gitu, tapi milik orang Yahudi. Apakah perspektifnya orang Yahudi terhadap ini dan perspektifnya orang Kristen terhadap perjanjian lama di sini, apakah sama? Beda. Ternyata beda. Gitu. Yang di sini tidak ada bicara mengenai Yesus. Yang di Septuaginta yang sudah diterjemahkan itu tadi ke bahasa Yunani, itu diterjemahkan dan diubah sesuaikan seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Gitu. Ya. Jadi ada kata-kata, ada kalimat yang diubah-ubah sesuai supaya kelihatan matching dengan perjanjian baru. Karena apa? Yang di Septuaginta ini yang dalam bahasa Yunani ini setelah menjadi perjanjian lama, itu pada zaman Yesus masih hidup tuh kitab udah ada gitu. Dan nggak cuma satu versi, banyak versi. Gitu. Nah, kitab-kitab Yahudi yang tadi yang beredar bahkan pada zaman Yesus masih jalan-jalan di atas bumi ini, itu kitab-kitab Septuaginta yang berevolusi. Berevolusinya gini, dikoreksi sama bapak-bapak gereja awal gitu.
Yang pertama dikoreksi oleh Origen, ya. Ini adalah bapak gereja yang bisa bahasa Ibrani. Yang kedua dikoreksi oleh Lucian. Yang ketiga baru dikoreksi oleh Hesisius. Nah, hasil koreksinya ini kalau dibaca itu seolah-olah jadi berbicara mengenai Yesus gitu. Yang di Septuaginta ini pada waktu perjanjian baru, ya perjanjian baru nih yang separuhnya ini sedang ditulis, itu banyak mengutip dari kitab Septuaginta ini. Oke. Gitu. Makanya terlihat relate ya. Ya, Satu terlihat connect. Iya, Ya. terlihat Bahwa atau bisa dipahami bahwa ini loh Yesus itu yang di perjanjian baru tuh sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Iya. Jadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Padahal menurut orang Yahudi yang awalnya ini nggak ada satupun cerita mengenai Yesus di sini gitu. Jadi kira-kira paham nggak perasaannya orang Yahudi? Betul, paham. Ya. Nah, sekarang ini yang menjadi kitabnya orang Katolik kan. Di dalam sini ada 73 kitab. Yang tadi di sini 24, itu kan ada kitab-kitab yang awalnya mungkin hanya Tawarikh atau Samuel gitu. Di sini dipecah menjadi 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh gitulah. Jadi di sini perjanjian lamanya jadi 39. Yang awalnya 24 jadi 39. Berarti ada penambahan dong. Bukan penambahan, pemecahan lah. Pemecahan. Ya. Dari 39 itu ditambah lagi untuk yang Katolik, ditambah lagi dengan kitab-kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika. Nah, kitab-kitab itu adalah dianggap sebagai kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang apa ya? Yang tidak diketahui siapa gitulah. Ya, apokrifa sebutnya. Jadi tadi berapa? 39 tambah 7 tambah lagi 27 yang di perjanjian baru. Total 73. Di abad ke 15-16 kalau nggak salah, pendiri agama Protestan, yaitu Martin Luther, protes sama Katolik. Ya, protes. Salah satu yang diprotes itu adalah di dalam Katolik, pada zaman itu kalau orang Katolik kan kalau misalnya dia merasa berdosa, dia bisa datang ke gereja, masuk ke dalam bilik pengakuan dosa. Yeah. Di dalam bilik itu ada pastor atau romo atau bishop gitu ya, ngaku dosa. Romo itu akan bilang dosamu sudah diampuni. Pada zaman itu nggak cuma pakai omongan, ada sertifikatnya. Oke. Sertifikat pengampunan dosa gitu. Dan sertifikat itu udah kayak sertifikat rumah, bisa diperjualbelikan. Punya dosa, ini gue punya sertifikat nih, bisa gue jual. Maksudnya diperjualbelikan itu gimana ya itu ya? Bisa diperjualbelikan pada saat itu. Makanya diprotes oleh Martin Luther. Itu adalah salah satu protes dari 95 protesnya. Itulah terbentuk poros baru Protestan. Ya. Tetapi pada waktu Protestan itu mulai terbentuk, Martin Luther menyalin ulang Bible ini, ya, atau menyusun ulang. Nah, yang tadi saya sebutkan kitab-kitab Deuterokanonika itu, yang 7 kitab itu ditolak oleh Martin Luther. Oke. Jadi dari 73, si Protestan menyusun ulang menjadi 66. Yang ini nih. Nah, ini isinya 66. Ini isinya 73. Walaupun bedanya. Tapi ini karena tulisannya kecil-kecil banget. Iya. Dan ini ada catatan kakinya. Kalau di sini nggak ada catatan kakinya. Tapi ini dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru isinya semua sama. Ya. 66 yang di sini sama dengan 66 yang di sini gitu loh. Cuman ini tidak termasuk 7 yang Deuterokanonika itu tadi gitu. Oke. Ini yang dipakai Protestan, ini yang dipakai Katolik. Nanti ada lagi. Apa ya? Ini Ethiopia nih. Masya Allah. Ethiopia 81 kitab. Dari yang 73 ditambah lagi berapa tuh? 8 ya, 73 81 kurang 73 berapa? 78. Iya. Tambah 8 kitab lagi, ini jadi kitabnya orang Ethiopia. Nanti Ini antara poros baru ini. Ini sebenarnya sih akidahnya sama. Ini sama ini sebenarnya akidahnya sama. Cuman hanya mereka menganggap kitab-kitab yang ini boleh dimasukkan dalam sini, dalam Bible. Gitu. Artinya masuk ke pemahaman baru berarti ya. Jadi mereka menganggap bahwa itu bagian daripada Bible. Iya. Gitu lah. Antara ini sama ini, saya belum beli ya. Ada Bible Ortodoks. Jumlahnya 73 kitab. Jadi ini 73, Protestan
Katolik 73, 66. Protestan 66, Ortodoks 78, ini 81. Kalau Quran di Suratnya mana-mana 114. semua sama, Iya. 114 kan? Ini beda-beda. Itu yang menjadi cikal bakal kenapa akhirnya Kodondi hijrah. Salah satunya, baru salah satunya. Ini kita belum masuk ke dalamnya nih. Masya Allah, saya ngomong blowing. Mungkin sahabat rukun, ini Kodondi ngomong apa sih? Ini belum masuk ke dalamnya gitu. Berarti nggak salah kalau ngomong kulitnya. Ya nggak kulitnya di Islam, yang baru belajar, tapi mengkuliti yang lain. Masya Allah ini. Nah, gini kok. Kalau melihat dari 7 tahun belajar observasi gitu kan, melihat gitu kan di mana pandangan-pandangan, pemahaman, sejarah dan sebagainya gitu, hingga akhirnya Kodondi hijrah dan mantap menjadi seorang Muslim. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa Kodondi akhirnya setelah memilih menjadi seorang Muslim hijrah itu berada di gerbong paling depan gitu kan? Tidak hanya secara pemahaman aja, tapi juga bergerak kepada masyarakat, kepada Muslim dalam segi kajian kristologi, kemudian mendirikan Geraha Mu'alaf. Bukan saya mendirikan, saya join dengan Geraha Mu'alaf itu 2020, Geraha Mu'alaf tuh sudah ada 2017. Oke. Saya Menjadi bergabung. bagian berarti dari Geraha bagian. Mu'alaf Ya. gitu. Dan juga aktif dalam kajian-kajian dan perdebatan yang mungkin di YouTube juga sudah cukup terkenal ya, perbandingan dan perdebatan terkait keyakinan itu. Kenapa Kodondi akhirnya memilih di hijrah dan dakwah di bidang itu? Latar belakangnya pada waktu saya mau hijrah awalnya itu kan karena saya kan mempelajari ulang. Oke. Karena saya mempelajari ulang, akhirnya saya bisa menemukan hal-hal yang menurut saya tidak bisa lagi dipakai sebagai dasar saya beragama. Saya tinggalkan, saya masuk Islam karena di dalam Quran ternyata saya menemukan bahwa itu adalah kitab yang benar-benar suci yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya saya memeluk Islam. Tetapi kan tahu sendiri kalau kita mualaf berada di dalam suatu keluarga besar, otomatis kan nanti akan banyak pertanyaan kan? Iya, pasti tentunya. Itu udah wajar lah ya. Saya pada waktu itu memang sengaja mempelajari ulang selain buat untuk diri saya sendiri, juga saya supaya saya ingin membangun argumen kalau saya ditanya jawabannya apa gitu loh. Iya. Iya dong. Ya memang betul saya ditanya. Begitu saya jawab, mereka nggak bisa jawab lagi gitu. Nah, tapi kan masalah orang mendapat hidayah atau tidak mendapat hidayah itu kan kalau dari sisi kemanusiaannya banyak pertimbangan. Betul. Ada sosial, ekonomi lah, macam-macam lah ya, jabatan dan segala macam. Begitu saya bisa memberikan jawaban yang mereka tidak bisa jawab, ya sudah, nggak ada masalah. Tetapi kita juga tahu bahwa di negara-negara seperti Indonesia ini, di mana Indonesia ini adalah saat ini sebagai negara yang berpenduduk Islam terbanyak di dunia, ya, ada nggak kristenisasi? Ada. Memang masih ada. Walaupun sudah dibuat aturan pemerintah, memang masih dilanggar gitu. Cuman memang di Indonesia tidak ada yang lapor gitu aja. Ya. Dari situ saya juga ya jadi gimana ya? Dulu saya menjadi penyandang dana buat orang kristenisasi waktu saya masih di gereja. Jadi saya tahu kegiatan apa aja gitu, modusnya apa aja saya tahu gitu. Nah sekarang saya sudah di Islam, ya saya ingin menjaga dong saudara-saudara yang Muslim supaya tidak gampang dimurtadkan gitu. Caranya bagaimana? Ya dengan kajian seperti ini gitu. Bukan berarti saya mengkaji ini saya menjelek-jelekan agama saya yang lama. Enggak, semuanya saya pakai ada bukti-bukti yang kelihatan gitu. Jadi istilahnya pada waktu saya ingin mempertahankan argumen saya juga ingin sekaligus menjaga akidah umat Islam juga dong. Ya oke lah, saya mulai dari komunitas yang paling kecil. Akhirnya saya bergabung dengan Geraha Mu'alaf. Ternyata Geraha Mu'alaf ini mempunyai visi dan misi yang sama dengan saya gitu. Makanya akhirnya saya bergabung. Di situ baru kegiatannya kan bisa lebih terarah gitu loh. Kalau saya sendiri kan perorangan kan lain lah ya kalau kita ada badan hukum gitu ya. Nah dari Yayasan Geraha Mu'alaf inilah bisa nanti ada channel Geraha Mu'alaf, bisa ada pembelian gereja jadi masjid, nanti bisa ada kajian-kajian di mana. Sudah ada langkah seperti itu kok? Sudah. Oh saksinya no. Itu bukan saksi, sopirnya itu. Sopir. Terus juga ada kita juga masuk ke pondok pesantren. Kita masuk ke kampus-kampus sekolah tinggi agama Islam. Kita memperkenalkan kristologi ini gitu. Kan begini,
beda bidang ilmu perbandingan agama dengan bidang ilmu kristologi. Ya. Beda kan? Kalau perbandingan agama kan dia tidak mencari apa namanya? Artinya dia hanya membandingkan, hanya menyandingkan gitu. Agama ini begini, agama ini begini, agama ini begini gitu kan. Tapi kalau kristologi kan kita bisa mengetahui ini ada ayat tidak otentik atau tidak asli, buktinya ini gitu loh. Itu bedanya gitu. Nah, terus bagaimana konsep ketuhanannya, bagaimana konsep keselamatannya, bagaimana sejarahnya, ada hubungannya nggak dengan ilmiah yang zaman sekarang gitu. Macam-macam lah, disitulah. Yang jelas, kita sebagai muslim, kan kita sudah diberikan aturan di dalam hablum minanas. Ya. Kita berurusan dengan semua manusia, kita tidak pandang dia suku apa, agama apa kan. Ya. Tetapi memang diakui bahwa di dalam misi mereka, karena gini, Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi. Ya, misi itu artinya agama yang mengajak orang untuk masuk ke agamanya, ke dalam agama kita gitu. Cuman bedanya kalau di Islam, kita hanya diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran. walaupun hanya satu ayat, ya kan? Tetapi di dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi kalau di saudara kita nih ada yang disebut dengan amanah agung, ya. Amanah agung itu di Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ini murid Yesus. Semua bangsa ini artinya apa? Seluruh orang, setiap orang. Yang terakhir, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Itu yang disebut dengan amanah agung. Gitu.